memukul murid, benar apa tidak? Kalau hanya pukulannya gitu, waktu kita kecil juga sering dipukul oleh guru. Masa guru murid lalu mau dihukum gitu? Saya nggak bisa bayangkan sekarang ini orang tua murid ya banyak sekali kalau anaknya dimarahi oleh guru, gurunya yang diserang, gurunya yang dihina. Waktu itu sudah diputuskan Cina nggak punya hak klaim terhadap itu. Dengan adanya joint statement Pak Prabowo yang menjadi masalah baru. Masalah barunya apa? Tuh berarti Indonesia sekarang sudah mengakui. Itu ditebang pilih kayak gini. Itu yang orang menganggap ini politisasi karena mungkin afiliasi politiknya Tom Lembong tidak sesuai dengan penguasa. Dan tidak mungkin Kejaksaan Agung tidak membaca keseluruhan masalah ini. Kejantung persoalannya kan Budi Ari. Harusnya di situ Pak ya langsung ya. Jantung persoalannya kan di situ. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Kita berjumpa lagi dalam podcast Terus Terang. Podcast yang selalu bicara secara terus terang dan tanpa basa-basi tentang apapun yang terjadi di negeri kita ini. Baik urusan hukum, politik, maupun pemerintahan. Saya terus mencermati sejumlah kejadian penting di pemerintahan kita dalam sepekan terakhir ini. Termasuk kasus-kasus hukum yang menyita perhatian publik. Mari kita bahas satu persatu. Silakan, mau tanya apa? Baik, saya mau mulai dengan meminta pendapat Pak Mahfud tentang kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara yang kemarin sudah di Cina, 2-3 hari di Cina, lalu meneruskan sekarang sudah tiba di Amerika Serikat, Pak. Di Cina bertemu dengan Xi Jinping, bertemu dengan para pengusaha dan beberapa agenda lain. Dan kemudian nanti di Amerika akan melakukan kegiatan yang sama, lanjut ke nanti KTT. Apa nilai strategis di mata Pak Mahfud tentang kunjungan Presiden Prabowo ini? Pertama, objek kunjungannya menurut saya bagus. Itu menunjukkan bahwa garis politik Indonesia di bidang hubungan luar negeri atau diplomasi itu bebas aktif. Dia tidak ikut blok Cina, tetapi juga tidak ikut blok Amerika, tapi sekaligus bekerja sama dengan Cina, sekaligus bekerja sama dengan Amerika. Tergantung kepentingan dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dibangun masing-masing. Politik bebas aktif kita itu ya? Itu politik bebas aktif yang dulu pernah dirumuskan pertama kali oleh Bung Hatta, ya. Dan dipopulerkan sampai ke PBB bahwa kita ini non-blok, tidak ikut Barat, Timur, tidak ikut Soviet, tidak ikut Amerika, maka membentuk gerakan non-blok sendiri. Itu sebenarnya ide utamanya adalah politik bebas aktif. Dan Prabowo sekarang kalau mau dinilai dari satu segi, pada saat ini dia sudah ke Cina lalu terus ke Amerika. Ini dua kan yang dianggap sekarang mungkin bukan politik masalahnya yang lebih titik beratnya pada persaingan ekonomi ya di antara kedua negara ini. Kita juga non-blok saja di bidang ekonomi dan itu pilihan negara yang dikunjungi dan forum-forumnya adalah tepat di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, tetapi saya membaca kontroversi sesudah kunjungan ke Cina. Itu bagus, akrab, disambut dengan penuh hormat oleh pejabat-pejabat tertingginya. Tetapi ada satu yang kemudian meninggalkan kontroversi yang kita harus tunggu perkembangannya, yaitu soal Laut Cina Selatan. Oke, kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina tentang Laut Cina Selatan. Iya, jadi ada joint statement antara Presiden Cina dan Presiden Republik Indonesia yang butir kesembilannya itu memuat satu rencana kerjasama, membangun kerjasama yang lebih kreatif untuk pengelolaan di bidang kelautan, kerjasama di bidang kelautan. Maritime cooperation kan. Nah itu menimbulkan kontroversi karena asosiasi orang memang untuk kerjasama di bidang kemaritiman, di bidang kelautan yang menyangkut tumbang tindih
klaim tumpang Saling tindih klaim, ya. kewenangan, Overklaim. itu hanya Laut Cina Selatan. Kenapa itu menjadi isu? Karena begini, Laut Cina Selatan itu sampai sekarang masih menjadi sengketa yang belum selesai. Yang kalau di kita di wilayah Natuna, Pak, ya? Iya, kita Natuna Utara. Natuna Utara, betul. Sekarang Laut Cina Selatan. Jadi begini, itu masih jadi sengketa internasional dan belum selesai. Cina itu mempunyai sikap bahwa wilayah Cina di laut itu mencakup daerah laut tradisional yang dulu oleh nenek moyang orang-orang Cina sejak beratus tahun yang lalu itu sudah dijadikan tempat untuk berlayar, mencari ikan dan sebagainya. Nah, itu oleh Cina disebut waktu itu nine dash line. Jadi ada 9 garis putus gitu. Tapi sekarang disebut 10 ya, 10 ya, 9 atau 10. Pokoknya garis itu menandai ini dulu milik Cina dari sini. Nah, padahal ini diklaim indah, kata Filipina yang di sini milik kami, yang di sini milik Malaysia, kata Malaysia, sehingga milik Vietnam. Ya, milik Vietnam. 5 negara ya. 5 negara menggugat ke peradilan internasional ya, ke Permanent Court Arbitration PCA. Waktu itu sudah diputuskan Cina tidak punya hak klaim terhadap itu. Zaman Pak Mahfud Menko Polhukam ini dibahas ya? Iya, makanya saya agak tahu sedikit tentang ini. Nah, jadi Cina ini sudah kalah di dalam PCA, ya, Permanent Court Arbitration itu, ya. Nah, di situ kemudian ada usul agar diselesaikan secara damai. Maka dibentuk rencana untuk membuat Code of Conduct, COC. Nah, sampai sekarang ini tidak selesai karena Cina tetap mengklaim. Sementara 5 negara lain, ya, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, Muang Thai, itu tetap ini milik kami. Cina, enggak, ini milik nenek moyang, sejak nenek moyang milik kami. Sehingga Code of Conduct, nama resminya itu, belum pernah bisa disetujui. Tapi persoalannya, Indonesia tidak termasuk di dalam klaiman sini. Tidak masuk negara yang menggugat. Indonesia menganggap apa yang diklaim oleh Cina itu klaim Cina. Kami tetap mengelola selama ini dan itu berjalan sebagai ZEE, ya. Zona ekonomi eksklusif. Dengan Cina juga selama ini kesepakatannya ya sudahlah. Anda klaim itu kita tidak usah persoalkan yang bisa dikerjakan selama ini, ya. Menunda ini dan itu berjalan biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya joint statement Pak Prabowo dan Xi Jinping ini yang menjadi masalah baru. Masalah barunya apa? Tuh berarti Indonesia sekarang sudah mengakui klaim double ini, ya. Klaim sepihak Cina tumpang atas tindih. Itu berarti sudah diakui, padahal selama ini Indonesia tidak mengakui. Tapi Kementerian Luar Negeri memberikan keterangan, Pak, memberikan penjelasan bahwa kesepakatan bersama antara Pak Prabowo kemarin itu di Cina itu tidak otomatis atau tidak bisa dimaknai bahwa Indonesia mengakui klaim China atas Laut Cina Selatan. Ya. Tapi lebih pada semangat untuk bersama-sama melakukan perdamaian di sana. Nah, gitu. kalau itu yang dimaksud, makanya saya katakan kontroversial. Tidak selalu diartikan jelek. Bisa saja niat Pak Prabowo itu bagus. Misalnya apa tuh? Sengketa udah belasan tahun tidak selesai. Yang kedua, COC-nya juga tidak bisa diselesaikan. Kenapa tidak mencari jalan baru? Sehingga Indonesia resmi membangun kerjasama. Tetapi kerjasama itu akan berakibat terhadap pengakuan bahwa itu berarti Indonesia sudah mengakui dong bahwa itu pandangan terjadi double claim, ya. Pandangan orang begitu jadinya. Pandangan orang ada yang begitu. Tetapi mari kita berprasangka baik. Ini mungkin Pak Prabowo mau menjadi terobosan, mencari terobosan daripada macet-macet terus tidak pernah jelas. Mungkin dalam 5 tahun ke depan ini bisa menjadi jelas. Ini semacam operasi yang lebih operasi yang lebih jelas. Mungkin, ya, mungkin. Kita maklum itu penjelasan Kementerian Luar Negeri. Itu bukan berarti mengakui klaim Cina atas tendas lain gitu, ya. Karena di dalam joint statement itu tidak menyebut nama tempat. Kayaknya tidak menyebut Laut Cina Selatan dan tidak menyebut Natuna Utara. Pokoknya kerjasama maritim gitu aja, ya. Sehingga bisa saja. Meskipun itu bisa dibantah. Selama ini kan klaim tumpang tindih itu kan hanya di situ. Tidak ada di tempat lain kan gitu. Tapi kita lihat ini. Mungkin upaya terobosan untuk mencari jalan baru. Dan betul menurut saya tidak bisa Indonesia itu mengakui klaim Cina atas 9 dash line. Karena
Menurut hukum internasional yang ditetapkan oleh PBB, suatu negara tidak boleh mengubah klaim yang sudah dilakukan sebelumnya. Betul. Ada aturan Ada aturan itu. Betul. Ya nggak bisa berarti kan. Sehingga nanti ini harus dicari jalan keluar. Oke lah, bagian dari kita tunggu Pak perkembangan berikutnya diplomasi. karena sudah ada penjelasan tunggu. dari Kemlo. Kita tunggu. Iya. Pak Mahfud itu di luar negeri ya. Di dalam negeri jadi juga orang jadi memperhatikan, terutama memperhatikan sosok wakil presiden. Gibran. Gibran tampil beberapa kali karena sejak Prabowo berangkat di beberapa momen dia muncul. Terutama yang banyak dibincangkan adalah ketika dia membuka apa yang disebut dengan lapor Mas Wapres. Jadi dia mempersilahkan warga Indonesia sebanyak ini untuk bisa datang secara fisik ke kantor Wapres atau ya lewat online gitu Pak untuk memberikan pengaduan atau masalah apa yang disampaikan. Apa tanggapan Pak Mahfud atas usaha Gibran itu, Wapres itu? Pertama ya harus itu diapresiasi, harus dianggap bagus bahwa dia punya perhatian kepada pelanggaran-pelanggaran masyarakat. Pelayanan masyarakat kepada yang pelanggaran yang terjadi di masyarakat sehingga harus dilayani, harus diselesaikan, terutama menyangkut hak-hak konstitusional. Itu perlu diapresiasi. Tetapi harus diingat, penampungan seperti itu dulu sejak zaman Pak Sudarmono, Pak Trisno selalu ada itu. Dan masalah di Sekretariat Negara. Iya, dulu kan ada kotak pos 55. Masih ingat ya? Kotak pos 55 pengaduan apapun. Kalau enggak kalah kotak pos 5 atau 55 atau 555. Pokoknya 5 lah. Sampaikan ke kantor wakil presiden. Dan orang ngadu-ngadu ke sana semua enggak selesai juga. Dan di berbagai kementerian ruang yang sama juga dibuka, di ruang yang Pak? sama. Di kantor Polhukam dulu dibentuk Saber Pungli kan, tempat pengaduan kan? Betul. Juga sama aja. Anda ingin mengatakan bahwa itu mestinya bukan seperti itu pekerjaan Wapres gitu. Iya. Harus yang lebih strategis maksudnya gitu ya. Terus gimana nanganinya kalau misalnya sehari ada 10.000 orang? Iya kan? Dari berbagai daerah. Sampai kemarin sih secara WA ada 1000-an Pak. Kemudian katanya sekarang secara fisik dibatasi 50 orang maksimum. Tetapi jadinya ya itu akan setiap hari tuh. Sama dari Papua orang dari mana-mana orang datang ke sana untuk sama dengan KPK waktu masih jaya-jayanya itu, saya juga melaporkan kan KPK membuat pengumuman di mana-mana tuh. Kalau ada korupsi laporan. Ini alamatnya kan KPK ngomongkan itu. Banyak laporan enggak direspon. Saya punya bukti beberapa laporan sampai sekarang enggak dibuka. Gitu. Tapi tidak apa-apa, itu bagian dari gimmick politik aja. Oh, itu gimmick politik ya? Tidak apa-apa, itu tidak jelek kan? Orang kan boleh melakukan itu. Mudah-mudahan saja itu berhasil gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan berhasil, tidak apa-apa. Oke Pak, itu tentang perkembangan pemerintahan baik Presiden maupun Wapres. Saya mengajak Bapak sekarang untuk mencermati persoalan hukum. Saya mengajak dulu ke Sulawesi Tenggara Pak. Ya. Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe. Ada Pak Mahfud mungkin sudah mengikuti, ada ibu guru yang dituduh memukuli anak Supriyani kan? Ya, Supriyani. Mengikuti. Kemarin sudah keluar tuntutan jaksa. Jaksa menuntutnya lepas dari segala tuntutan hukum, tapi tetap dia diyakini bersalah dengan memukul. Apa tanggapan Pak Mahfud yang orang menilai itu aneh tuntutannya? Apa tanggapan Pak Mahfud? Ya begini, Mina, itu menimbulkan kontroversi ya bagi orang awam. Orang bersalah sudah memenuhi unsur-unsur pidana. Pidana itu bisa dinyatakan bersalah kalau unsur-unsurnya kan dipenuhi kan. Ya. Misalnya kalau mencuri, mengambil barang orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Ngambil, oh iya ngambil. Untuk apa? Disimpan di rumah, biar saya yang punya. Dengan cara melawan hukum, dia tidak minta izin, tidak beli. Berarti itu pencurian namanya. Kalau orang melakukan itu unsurnya terpenuhi ya dihukum karena mencuri. Sama dengan nih, orang memukul gitu. Apakah itu penganiayaan? Penganiayaan itu ada unsur-unsurnya. Nah, bagi orang awam, kalau sudah jelas salah kenapa tidak dihukum? Jadi begini, di dalam hukum pidana itu ada banyak kasus dan banyak peristiwa di mana orang yang melakukan tindak pidana itu tidak harus dihukum meskipun terbukti. Kalau tidak ada mens reanya. Tidak ada niat jahat. Tidak ada niat jahatnya. Nah, oleh sebab itu dalam hukum pidana itu ada alasan pemaaf. Anda mau ditusuk orang, lalu Anda tusuk duluan, tidak bisa dihukum. Bukankah Mahfud kalau tidak ada mens reanya harusnya dia dituntut bebas, bukan dengan melepaskan dari segala tuntutan? Harusnya tuntutannya bebas kan? Lah ya dibebaskan sehingga dilepaskan, apa sih bedanya? Melepaskan dari segala, bukan melepaskan dari segala tuntutan dia terbukti, kemudian itu lalu dilepas saja gitu. Karena apa? Karena gini, dia yang saya baca ya,
Itu mensreanya tidak ada kata jaksa. Betul, tidak ada mensreanya. Dia gini, ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Alasan pembenar itu Anda sengaja membunuh orang tapi dibenarkan oleh hukum. Ada ndak? Ada. Misalnya Anda ditugaskan untuk mengeksekusi hukuman mati. Tembak karena benar Anda. Undang-undangnya benar. Undang-undangnya benar, betul. Membunuh orang, menghilangkan nyawa orang lain kan? Pembunuhan, tapi itu benar. Sama dengan ini. Si Ibu Supriani ini menurut jaksa terbukti memukul. Kita dengar dulu tapi Pak, kita ada videonya nih. Ya, video tuntutan jaksa nih Pak, dari Konawe Selatan. Membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 yunto pasal 76. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panreng Perpolri terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo. 2. Membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 yunto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang menuntut lepas dan membebaskan. Tapi kan ada kata membebaskan. Membebaskan, betul. 2 kali kan kata. Iya. Membebaskan dari pasal sekian, membebaskan dari pasal sekian. Itu artinya keadaan hukumnya begini. Oleh karena keadaan hukumnya begini, maka tuntutannya lepas. Kan biasa aja tuh. Tidak ada masalah di situ. Saya kira nanti karena kita tidak mengikuti dari awal, jadi penjelasan itu tidak rinci. Tapi sudah biasa kayak gitu. Kalau keadaan hukumnya gini, lalu untuk lepas. Karena biasanya ada kata bisa juga orang terbukti melakukan ini, tapi ini unslah, bukan perbuatannya yang dia bukan termasuk dalam hukum itu. Perdata misalnya kan. Kemudian ada kata bebas murni, ada kata unslah dan sebagainya. Unslah, itu sudah biasa tuh. Oh ini misalnya unslah kayak kasus BLBI itu kan dinyatakan ini perdata bukan pidana kan kayak gitu kan bisa aja dikatakan status hukumnya begini, ini sudah terjadi pemalsuan atau apa gitu ya, bahwa perbedaan harga antara ini dan ini, tapi ini bukan pidana, ini hukum administrasi, ini hukum perdata kan gitu, biasa. Saya kira benar. Ya, ini akan lanjut lagi minggu depan, Pak. Iya, menurut saya benar itu tuntutan jaksa. Karena apa? Itu berkait dengan budayanya. Budaya kita itu kan masa guru memukul murid, benar apa tidak? Kalau hanya pukulannya gitu, waktu kita kecil juga sering dipukul oleh guru. Masa guru murid lalu mau dihukum gitu? Saya nggak bisa bayangkan sekarang ini orang tua murid ya banyak sekali. Kalau anaknya dimarahi oleh guru, gurunya yang diserang. Gurunya yang dihina, apalagi kalau di swasta, ya guru-guru swasta itu, lalu yang disuruh pecat guru itu kepada ketua yayasannya. Kalau PNS diserang rame-rame, katanya pelanggaran HAM, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Loh, waktu saya kecil dulu sekolah tahun 60-an, 70-an gitu, kalau saya dipukul oleh guru karena melakukan kesalahan, orang tua saya tuh seneng. Kalau saya lapor malah dimarahi, didatangi guru pukul lagi aja. Terima kasih sudah memukul anak saya gitu ya. Terima kasih sudah memukul anak saya, sudah mendidik gitu. Sekarang malah orang tuanya datang, gurunya yang diamuk. Tapi Bu Supriani ini Pak justru mengatakan dia tidak memukul, Pak. Lah ya itu soal pembuktian nanti, soal pembuktian di pengadilan ya, karena mungkin dia terlanjur bilang tidak memukul atau memang betul-betul tidak memukul. Mungkin betul-betul. Tapi kita lihat nanti hakim menilai bukti-buktinya gimana sih gitu. Pak, sekarang saya ke Jakarta nih. Kasus yang hukum yang besar sekali yang dicermati sampai dengan hari ini soal kasus Tom Lembong, Pak. Tom Lembong. Ya. Yang terbaru kan pengadilan sudah menetapkan bahwa tanggal 18 November besok itu akan ada sidang pra-peradilan yang sudah diajukan oleh pengacaranya Tom Lembong. Menurut Pak Mahfud, setelah mencermati sekian sampai ke sini, seberapa kuat alasan memang tim kuasa hukumnya Tom Lembong ini mengajukan sidang pra-peradilan? Saya tidak ingin mempengaruhi, itu nanti terserah pra-peradilan, asal fair saja. Tetapi memang yang harus dibuktikan nanti, apakah jaksa ketika menetapkan, ini yuridisnya ya, ketika menetapkan dia sebagai tersangka memenuhi 2 alat bukti.
atau unsur-unsur sangkaan korupsinya itu ada. Yang sekarang hampir jelas ada tuh, satu, memperkaya orang lain atau korporasi, diri sendiri ndak ada aliran dana, itu tetap korupsi kalau Dua, melanggar aturan, karena pada waktu itu konon tidak boleh kecuali BUMN dan dengan izin tertentu, melanggar aturan. Lalu yang ketiga, kerugian negara. Ini yang belum pernah dijelaskan oleh jaksa, tapi saya percaya kalau ada seperti itu, negara pasti dirugikan, entah di bea cukainya, entah di pajaknya, entah di apanya. Tapi kalau kerugian negara kan itu yang jadi dipertanyakan oleh tim kuasa hukumnya, Pak. Karena kalau kerugian negara yang selama ini kejaksaan mengatakan itu nilainya 400 miliar, orang jadi bertanya kan nggak ada uang yang diambil. Kan nggak ada uang, sehingga kesimpulan orang mengatakan bahwa itu karena potential loss. Lah kalau potential loss kan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan, Pak, bahwa itu nggak bisa dijadikan sebagai sebuah sebagai sebuah penguat bahwa itu kerugian negara, tetapi yang dihitung adalah actual loss, Pak. Iya, makanya nanti tinggal hakim pra-peradilan, dan kemudian kalau pra-peradilannya gagal, tentu nanti majelis hakim yang menilai. Tetapi yang disebut potential loss itu sebenarnya meskipun Mahkamah Konstitusi memutuskan begitu, di dalam praktek belum lama ini juga sudah ada loh. Yang kasus sawit itu. Itu kan kerugian yang dihitung kerugian bukan keuangan negara, tapi perekonomian negara. Perekonomian negara itu hitungan seandainya tidak dianu Duta Palma Group ya, Pak? Yang Surya Darmadi itu. Iya kan? Itu kan masuk. Tadinya perekonomian negara, lalu menjadi keuangan negara. Enggak. Jadi perekonomian negara ya. Kemudian di-korting lagi kan. Di-korting oleh Mahkamah Agung. Tapi akan naik lagi terakhir dihukum. Berdasar dakwaan itu. 16 tahun itu ya? Iya. Artinya itu kasusnya mirip kalau pakai pendekatan bahwa ini bukan kerugian negara, tapi justru mungkin perekonomian negara. Perekonomian negara. Nah, ini memang masih perdebatan, karena perekonomian negara itu hitungannya ilmiah. Ada ahlinya tuh, banyak ahlinya, antara lain yang sering dipakai oleh kejaksaan tuh, atau yang pernah dipakai oleh kejaksaan tuh Rimawan Pradiptyo. Rimawan Pradiptyo itu ahli di bidang itu. Dia bisa menghitung seandainya tidak ini yang pasti didapat minimal oleh negara. Tapi karena Anda curangi dengan tindak pidana ini hilang dari negara. Gitu. Ilmiahnya gampang. Bagi dia sudah ada teori cara berhitung itu, ada cara seperti matematik saja gitu. Cuma orang hukum tidak biasa dengan ini. Jadi perhitungan ekonometris gitu ya untuk menghitung. Jadi orang hukum tidak biasa dengan ini sehingga belum memahami. Tapi di dalam undang-undang disebut korupsi itu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Disebutkan, Pak, ya? Kalau ada kata perekonomian negara ada dan belum dicabut. Sehingga meskipun MK menyebut potensi merugikan negara ada, tapi undang-undangnya tidak nyebut kata perekonomian negara. Gitu. Yang bisa dianggap juga secara ilmiah ini bukan hanya potensi. Ya kan? Bisa dihitung secara fakta. Coba 22 tahun tanah tidak diurus negara minimal. Kalau tidak kalau tidak dijarah, minimal negara punya ini, tapi tidak dapat apa-apa. Misalnya, itu kan bisa keuangan negara. Nah, perekonomian negara. Meskipun untuk kasus Duta Palma Group itu kan tadinya dituntut 40 triliun, dia langsung disunat menjadi 2 triliun karena jadi perekonomian negaranya dianggap tidak ada. Lalu dihitung ke pajaknya aja. Betul. Kan. Saya tidak tahu yang terakhir nih apa yang dianukan. Dinaikkan lagi enggak dendanya? Dari 42 triliun dipotong, karena kalau dihitung dari keuangan negara hanya 2 triliun, kalau naik lagi berarti kerugian perekonomian negara. Kalau kemudian naik lagi ya? Iya. Karena pajaknya udah dihitung. Ini loh yang belum Anda bayar gitu. Saya kembali ke kasus Tom Lembong, Pak. Itu soal kemungkinan debatable-nya kerugian negara. Lalu juga yang debatable itu soal peraturan yang kata sejumlah orang melanggar, tapi juga di beberapa referensi menunjukkan bahwa sebenarnya izin impor itu diberikan kepada perusahaan swasta, Pak, yang memang layak mendapatkan karena yang diimpor itu adalah gula kristal mentah, GKM yang diimpor, tapi lalu perusahaan swasta ini mengolahnya menjadi gula kristal putih, yang itu harus diimpor oleh BUMN. Tapi ketika melakukan gula kristal putih, dia bekerja sama dengan PPI. PPI ditugaskan untuk mengolah dan mendistribusikan ke pasar. PPI itu anak perusahaan BUMN, Pak. Sehingga lagi-lagi argumentasi dari tim kuasa hukumnya mengatakan ini bukan pidana karena tidak ada unsur pidana di situ. Ya tidak melanggar peraturan. Tidak melanggar peraturan. Ya tinggal dibuktikan aja nanti di pra-peradilan. Itu bisa muncul di pra-peradilan. Bisa, gitu ya? Bisa. Argumentasi kan mengurangi dua alat bukti yang kuat akhirnya kan. Iya kan? Betul. Memperkaya orang lain sudah pasti, ya kan? Karena perusahaan itu pasti dapat keuntungan dari situ.
Tapi apakah itu melanggar aturan, ya tinggal itu tadi, apa betul kalau memang mengimpor dengan gula jenis tertentu memang harus ke swasta, atau memang mutlak BUMN, atau prosedur bagaimana, kan mesti ada aturannya. Aturannya, betul Pak. Tapi sebenarnya kalau itu sih apapun putusan pengadilan mungkin kita akan selesai ya. Ya sudahlah, sudah putusan pengadilan gitu karena unsur-unsurnya terpenuhi. Tapi yang jadi masalah kan bukan itu sebenarnya. Itu yang lain, itu yang melakukan hal yang sama. Ini kenapa dibiarin? Persis. Kejaksaan Pak Mahfud mengatakan penyidikannya ini periode impor gula antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Iya. Selama itu Pak, ada 6 menteri perdagangan Pak. Iya. Saya catat misalnya Pak ya, Rahmat Gobel, Menteri Rahmat Gobel itu 2014-2015. Lalu Tom Lembong 2015-2016. Enggar Tias Tolukito itu 2016-2019. Agus Suparmanto 2019-2020. Pak Lutfi, Menteri Lutfi itu 2020-2022. Dan Zulkifli Hasan, Menteri Zulkifli Hasan 2022-2024. Ini sebanyak ini ada 6 Pak kalau dihitung dengan dengan Menteri Rahmat Gobel yang sebelumnya tahun 2015. Nggak aneh, hanya 1 menteri yang diusut. Ya makanya, itu yang menjadi, ada 2 istilah sini. Satu, ada kriminalisasi. Kalau Tom Lembong itu tidak salah, tidak memenuhi unsur tadi, yang kita diskusikan tadi, berarti dia dikriminalisasi. Kriminalisasi itu artinya orang tidak berbuat kriminal, didakwa atau dituduh melakukan kriminal. Orang bersih apa-apa didakwa, dicari-cari, itu kriminalisasi. Tapi ada istilah lain, politisasi. Politisasi itu orang yang seharusnya berbuat kriminal itu ditebang pilih kayak gini, itu politisasi. Ini kenapa ini menteri berikutnya yang lebih banyak kok tidak taruhlah kalau Gobel itu dianggap tidak ada kasusnya ya. Tapi sesudah itu kan masih berlanjut. Kalau memang frekuensi impornya volumenya lebih banyak. Volumenya lebih banyak. Itu yang orang menganggap ini politisasi karena mungkin afiliasi politiknya Tom Lembong tidak sesuai dengan penguasa. Dan tidak mungkin Kejaksaan Agung tidak membaca keseluruhan masalah ini secara cermat gitu. Nah itu sebabnya saya kira mumpung masih di awal perjalanan pemerintahan, baru terjadi redistribusi kekuasaan di bidang pemerintahan, mungkin ini harus disikapi dengan cermat, harus diselesaikan dengan benar oleh kejaksaan. Jangan sampai ada persepsi ini politisasi. Komisi Kejaksaan juga kemarin bicara Pak dan meminta supaya menteri-menteri lain diperiksa. Ya kita pun lah minta. Seberapa kuat itu pesan itu kepada jaksa untuk mau terbuka untuk memeriksa yang lain gitu kira-kira? Ya, kita tunggu kejaksaan. Kejaksaan juga kayaknya kejaksaan belum pernah menjelaskan ya. Belum pernah Pak, makanya. Kenapa yang lain ini dibiarin orang sudah bertira-tira kok tidak jelaskan? Belum ada penjelasan. Misalnya dijawab, oh ini belum, ini dalam proses ini belum ada laporan misalnya kan. Betul. Tapi tidak ada penjelasan. Menurut saya tidak mungkin begitu ada laporan tentang Tom Lembong, kan berikutnya mesti muncul sendiri. Persis. Mesti diketahui tanpa ada laporan ke kejaksaan. Tapi kita lihatlah masalahnya. Makanya kalau tanggal 18 besok ada sidang peradilan kan biasanya sidang pertama itu ditunda Pak karena pemohon atau termohon tidak hadir gitu. Kalau misalnya itu kejaksaan tidak hadir, makin mempertebal kecurigaan publik bahwa ini belum siap dan dipaksakan, bisa jadi kan begitu bisa. Pak. Dan yang sering terjadi itu ditunda-tunda sehingga pada sidang berikutnya kasusnya sudah P21 sudah dilimpahkan ke pengadilan. Pernah terjadi Pak itu ya? Pernah. Sering terjadi. Kadangkala penyidik itu begitu pra peradilan dikebut dulu agar pra peradilan itu gugur. Dikebut apa? Di P21 kan dulu, lalu dilimpahkan pengadilan, lalu hakim menetapkan jadwal sidang tanggal, berarti sudah masuk ke persidangan. Nggak boleh lagi dipersoalkan di pra peradilan, semua dijawab di sidang pengadilan yang sungguhan kan gitu. Pak Mahfud, andaikan pra peradilan itu misalnya diterima, apakah dengan begitu secara hukum Tom Lembong bebas atau masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan? Enggak, pra peradilan itu ya hanya
gugur untuk kasus yang pendakwaannya, penersangkanya yang sekarang dia bisa diproses lagi. Kan banyak kan orang diproses lagi kan. Ini sudah dibebaskan lalu diajukan lagi. Karena dulu ada kasus Profesor Edi Hiaric itu kan nggak jelas seperti apa Pak. Nah itu dia. Nah itu juga masih jadi pertanyaan. Itu sudah mau ditetapkan lagi kalau di dalam, tapi ya seperti kita dengar isu-isunya macam-macam lah. Itu biarin aja lah. Sampai sekarang menjadi pertanyaan publik Pak itu. Tapi banyak yang kalau tidak salah dulu Setia Novanto tuh pra peradilannya 2 kali deh. Setia Novanto. Iya. Jadi yang kasus Papa minta saham itu. Papa minta saham bebas, lalu masuk dari pintu lain, masuk ke soal iktp. Begitu pra peradilan sudah hampir diputus dan isunya akan menang kan, karena banyak intervensi agar Setia Novanto ini dibebaskan, KPK segera melimpahkan ke pengadilan. Lalu pengadilan menyatakan ini sudah masuk di kewenangan hakim, gitu. Lalu ditetapkan jadwal sidangnya. Waktu itu pra peradilan mau diputus jam 2, jam 12 sudah gugur perkaranya, tetap dibawa ke pengadilan dan kena. Itu seingat saya pada waktu itu. Oke. Pak, satu lagi soal kasus juga makin berkembang besar tentang judi online, Pak. Ya. Sudah 18 orang Pak sekarang yang jadi tersangka, jadi berkembang terus nih. Pak Kapolri kemarin di DPR, satu kalimatnya agak keras ketika mengatakan dia bersedia mundur kalau misalnya dia memang terlibat di situ. Pak Mahfud, apa pendapatnya tentang pernyataan Kapolri itu? Bagus. Yang penting konsekuen. Tapi menurut saya untuk kasus ini dia berani mengatakan itu karena mungkin dia memang dia tidak terlibat. Karena itu menjadi lebih penting pertanyaan orang, apakah jawaban itu yang diinginkan atau justru jawaban seberapa berani memeriksa Menteri Budi Ari. Memeriksa Menteri Budi Ari karena bagaimanapun itu semua diangkat oleh Budi Ari yang sekarang bukan semua lah. Saya tidak tahu yang lain, tapi sekurang-kurangnya tersangka utamanya itu kan diangkat oleh Budi Ari dan konon tidak pernah ditanahkan ijazahnya apa, kompetensinya apa, cuma kan Budi Ari bilang itu ngaku-ngaku bisa komputer ahli ya saya angkat gitu. Tidak perlu tanya ijazahnya karena keahlian itu tidak perlu ijazah kan dia bilang gitu deh si Budi Ari. Salah satu alasannya dia mengatakan begini Pak, itu orang-orang yang saya percaya semua tapi ketika masuk dia mengkhianati saya. Itu penjelasan Budi Ari gitu. Iya, itu tetap harus diperiksa. Kalau mau tertib hukumnya malah seharusnya dimulai dari dia nih pemeriksaan kan. Sebelum dilanjutkan ke yang lain-lain begitu ada penangkapan kok gimana nih orang bisa masuk ini fakta kamu tahu enggak gitu itu mestinya diperiksa tapi juga pihak kepolisian belum melangkah ke sana Pak. Agak mencurigakan kemudian ini apa sih gitu kan kuncinya di situ. Kalau mau masuk ke jantung persoalannya kan Budi Ari harusnya di situ Pak ya langsung ya jantung persoalannya kan di situ. Tapi tidak tahu lah, kita lihatlah, kita kan tidak nangani langsung kasus ini. Baik, Baik Mahfud, cukup Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke pemirsa, sekian dulu ya untuk minggu ini. Kita pasti akan jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Tetap bersemangat, tetap bersuara untuk membangun keadilan dan demokrasi. Sebagai bukti, kita tidak lelah mencintai Indonesia. Selesai.